Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen lembaga keuangan kuliah ke-11 mengenai manajemen dana pensiun. Sebelum kita mulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik. Namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi maupun jaminan pensiun. Idealnya pada masa aktif bekerja pada usia 22 tahun hingga 58 tahun. Selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada awal tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 12% untuk dana pensiun. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya, mereka sudah bosan, sudah lelah, atau sudah tidak kuat lagi, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi atau tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun, bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun untuk profesi tertentu. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai uzur, sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu di mana perusahaan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal, yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapatkan pesangon dan mereka masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Sebagian masyarakat sering mengartikan dana pensiun sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti bekerja. Pengertian lain tentang dana pensiun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Selanjutnya, manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja adalah membayar iuran bulanan untuk pesertanya. Masa iuran adalah sejak pekerja menjadi pekerja dan menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerjanya. Fungsi lembaga dana pensiun.
Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama mendata peserta dan mengumpulkan iuran dana pensiun, mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja, dan data tersebut harus selalu diperbaharui. Kemudian dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja. Yang kedua, mengembangkan dan menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Peraturan OJK, dahulu Menteri Keuangan atau Bapepam LK, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang diperbolehkan dan diatur dalam arahan investasi masing-masing pemberi dana pensiun. Yang ketiga adalah membayarkan manfaat pensiun sesuai dengan aturan dan hak masing-masing pesertanya. Selain itu, ada juga fungsi dari program dana pensiun. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain adalah yang pertama adalah tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta. Yang kedua, pensiun dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangan baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun, tergantung dari dana pensiunnya. Apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda atau duda atau anak yang masih berhak. Yang ketiga adalah asuransi, yaitu dalam hal ini peserta meninggal atau sakit sehingga tidak bisa bekerja dalam usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya sudah mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Jenis pensiun. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan, dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya juga sesuai dengan pokok dan hasil investasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, terdapat 3 program dana pensiun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti. Dan yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besarnya manfaat pensiun yang sudah dipastikan sesuai dengan yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Maksudnya, yang pertama, pemberi kerja atau pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Resiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi belum jelas karena menanggung resiko. Yang kedua, dana pensiun melakukan investasi untuk membantu pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan rumus yang dijanjikan. Selanjutnya, total kewajiban hingga semua peserta pensiun dan meninggal dunia termasuk ahli waris yang berhak dihitung dengan menggunakan teori aktuaria oleh aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun. Tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pensiun. Masih dalam program pensiun manfaat pasti atau PPMP,
mengenai iuran manfaat pasti. Dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan dan tidak perlu membeli anuitas dari asuransi jiwa. Resiko peserta hanya tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun maksimum bila dana pensiun dibubarkan sebelum peserta atau pensiunan habis. Untuk program pensiun manfaat pasti, besar manfaat tergantung dari yang pertama masa kerja atau masa iuran, biasa dilambangkan dengan MK. Yang kedua ada faktor penghargaan tahunan atau F maksimum 2,5% per tahun. Yang ketiga penghasilan dasar pensiun atau PHDP. Untuk menghitung besar iuran, biasanya PHDP merupakan suatu faktor dari suatu unsur remunerasi dengan perhitungan PHDP sama dengan N dikali gaji dasar atau PHDP sama dengan gaji dasar ditambah dengan tunjangan. Yang ketiga adalah manfaat pensiun atau dilambangkan dengan MP. Rumusnya adalah MK dikali F dikali dengan PHDP. Besar MK dikali F maksimum adalah 80%. Iuran pekerja maksimum itu 3 kali F. F itu adalah penghargaan dikali dengan PHDP atau penghasilan dasar pensiun. Iuran pemberi kerja tergantung hasil perhitungan aktuaria yang besarnya bisa 1 sampai 3 kali iuran pekerja. Selanjutnya MK, F, PHDP dan MP atau masa pensiun di setiap dana pensiun berbeda-beda, tergantung pada kesanggupan pekerja dan pemberi kerja. Pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus dan ada juga yang dibayarkan setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia. Ada yang juga diteruskan hingga janda duda meninggal dunia atau menikah lagi atau kepada anak hingga anak berusia 21 tahun, tergantung pada aturan pada masing-masing lembaga dana pensiunnya. Contoh perhitungan program pensiun manfaat pasti. Yang pertama, Pak Tori merupakan pegawai PT Telkom dan sudah menjadi peserta dana pensiun Telkom selama 29 tahun. 1 tahun lagi Pak Tori akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja 30 tahun serta gaji pokok terakhir adalah 3 juta rupiah. Dana pensiun Telkom menjalankan program dana pensiun manfaat pasti dengan iuran peserta sebesar 5% dari PHDP. Jawabannya adalah sebagai berikut. Apabila rumus manfaat pensiun di dana pensiun Telkom adalah MP sama dengan MK dikali F dikali PHDP dengan faktor penghargaan tahunan. Masa kerja adalah 30 tahun. F-nya itu adalah penghargaan sebesar 2,5% dan PHDP sebesar 3 juta sebagai gaji pokok terakhir. Maka manfaat pensiun per bulan yang akan diterima oleh Pak Tori adalah MP sama dengan 30 tahun masa kerja dikalikan 2,5% penghargaan dikali dengan 3 juta, maka yang akan diterima setiap bulannya adalah 2.250.000 rupiah dengan iuran peserta sama dengan 5% dikali dengan 3 juta atau PHDP sama dengan 150.000 rupiah. Selanjutnya adalah program pensiun iuran pasti. Program iuran pasti atau PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iuran.
Pendiri tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pendiri sudah jelas, risiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk mengembangkan dana pesertanya, dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Program pensiun iuran pasti tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas. Namun apabila manfaat pensiun lebih kecil dari yang ditentukan, pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP, peraturan dana pensiun wajib memuat hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas yang akan dijalankan. Penerimaan dana pensiun PPIP. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP, besarnya hak atas manfaat pensiun janda atau duda yang memenuhi ketentuan bahwa dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya. Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila dia berhenti bekerja. Apabila tidak ada janda atau duda yang sah atau janda atau duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari pesertanya. Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus apabila peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal. Selanjutnya adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dasar dana pensiun ini seperti bagian dari bonus karyawan, namun hingga saat ini belum ada yang mendirikan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Berdasarkan manfaat pensiun bulanan akan tergantung pada berbagai hal atau asumsi, antara lain bentuk investasi, jumlah istri atau suami dan anak yang masih berhak, angka mortalitas dan usia harapan hidup, suku bunga bank dan pertumbuhan investasi yang dijamin oleh asuransi jiwa, serta fee yang harus dibayar kepada asuransi jiwa dan pengelola investasi. Investasi yang dipilih sebaiknya yang resikonya rendah atau pendapatannya tetap, misalnya deposito atau surat utang negara ataupun sukuk. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan di kertas selembar dengan tulisan tangan, disertakan dengan nama, kelas, dan nomor induk mahasiswa, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Semoga sukses dan bisa selesai dengan baik. Terima kasih. Quotes for today. God is number one. Family is a priority and success is a must. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dan dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.